그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semua sahabat onlineku yang selalu setia dengan channel aku. Saya ucapkan selamat datang kembali. Nah, seperti biasa teman-teman, aku mau ngeser lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya setiap harinya hanya itu-itu saja yang selalu berulang, namun tetap disyukuri dan dilakukan. Nah, ini malam hari ya teman-teman, aku beberes dapur. Nah, rencana habis beberes dapur itu aku mau makeover ya dapurku dengan memasangkan hordeng kolong dapur yang baru. Karena di kolong dapur atau hordeng kolong dapur yang kemarin itu aku bawa ke laundry ya, masih dicuci di tempat laundry. Makanya aku pesan lagi di Shopee dengan motif yang hampir sama namun corak yang agak berbeda. Nah, di sini teman-teman aku lagi beberes ya. Semua yang aku udah cuci aku kembalikan ke tempatnya semula, seperti wadah makanan ini dan gelas-gelas yang udah kering aku kembalikan ke tempatnya. Di sini juga sebelum kita makeover tipis-tipis kolong dapurnya aku, kita berberes dulu ya teman-teman. Seperti biasa aku rapikan semua tempat-tempat yang berceceran ke tempatnya semula, seperti tempat susunya Dedek Gania ini aku bersihkan juga. Jadi teman-teman jangan di skip dulu ya videoku agar kalian tahu bagaimana kenampakannya nanti setelah aku pasang hordeng kolong dapurnya kembali. Nah, lanjut ke videonya teman-teman. Di sini aku lap-lap juga ya keranjangnya Dedek Gania. Aku aturin biar kotak susunya bisa masuk ke dalam keranjang juga. Biar itu teman-teman, kalau aku bikin susu sepaket ya dotnya di situ dan tempat susunya juga di situ. Jadi aku nggak usah bolak-balik ke sana kemari. Jadi teman-teman kalau dapurnya udah beres, aku udah sapu dan cuci piring juga udah aku bereskan, langsung kita pasang hordeng kolong dapurnya kan kenampakannya akan lebih rapi, bersih dan tertata gitu ya. Makanya aku bereskan dulu semua keseluruhan yang ada di dalam dapur aku ini. Nah, habis berberes atau mengembalikan barang-barang yang ada di rak piring ini ke tempatnya semula, aku lanjut cuci piring. Nah, di sini cuci piringnya langsung gercep aja ya teman-teman, biar pekerjaanku itu selesai dan tentunya besok paginya itu hidupku aman terkendali, karena paginya tinggal masak bikin sarapan, gak usah beres-beres lagi kan malamnya udah diberesin gitu. Nah, sambil aku nyuci piring, aku mau sapa-sapa bunda dulu dan sahabat onlineku semua. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala hal, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan, dan yang lagi kesusahan cepat diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini teman-teman cuci piringnya udah mau kelar ya, dan lanjut setelah cuci piring aku mau sapu-sapu di persekitaran dapur, karena nggak baik ya teman-teman kalau kita beberesnya setengah-setengah, mending keseluruhan biar besoknya itu aman dan tertib gitu ya, nggak ada keteteran di pagi harinya. Jadi itu dia ya salah satu tips juga buat teman-teman semua yang ada di dunia ibu rumah tangga, buat kalian bunda-bunda, kakak-kakak dan adik-adik yang sudah mempunyai rumah tangga sendiri. Itulah kalau kita sudah
mempunyai anak, punya suami, tentunya kita harus mempunyai jadwal atau apa ya, itu namanya sesuatu yang kita harus sebagai peraturan atau aturan dalam hidup kita, biar hidup kita itu disiplin dalam artian sebagai ibu rumah tangga. Jadi itu tadi tipsnya teman-teman. Jika kita beberes malam harinya, tentunya pagi hari kita bisa santai dan tidak terlalu terburu-buru. Jadi buat teman-teman yang ingin bangun paginya aman dan tidak perlu kesana kemari, lakukan satu tips ini, beberes di malam hari sebelum tidur. Oke teman-teman, lakukan tips jitu itu. Nah di sini ada kelupaan satu barang yang belum tercuci, yaitu teflon yang aku pakai goreng telur ya. Biasanya sayang pantatnya udah hitam, makanya jarang aku pakai. Tapi ini sih teflon jadul yang dulu pertama kalinya aku beli saat menikah dengan Pak suami. Jadi ini adalah kenang-kenangan, makanya aku pakai meskipun udah lapuk, sebagai kenangan terindah atau sesuatu yang menjadi momen yang mengingatkan saya bahwa teflon itu adalah barang pertama yang aku beli di rumah tanggaku di saat aku memulai hidup sendiri. Jadi itu punya kenangan tersendiri ya teman-teman. Dan lanjut, abis cuci piring aku bersihkan juga ya bagian tempat masak atau bagian kompor. Di situ keramik atau lantainya itu sudah banyak minyak ya, berceceran ya teman-teman. Karena jujur sudah 1 minggu ini aku nggak aktif di dalam dapur karena banyak acara atau acara keluarga, hajatan tetangga dan keluarga yang lain harus dihadiri. Makanya aku itu kadang nggak masak dan sering beli makanan jadi yang delivery. Jadi aku tuh teman-teman baru kali ini betul-betul berberes dapur keseluruhan ya. Biasanya aku cuma sapu, dan hari ini aku bisa lap-lap kompornya, persekitarannya, dan wastafel cuci piring juga udah aku tadi sikat. Makanya untuk video hari ini betul-betul khusus untuk di dapur saja. Jadi semua sudut-sudut dapurku nanti itu akan bersih dan rapi ya. Dan setelah itu baru aku pasang gorden atau horden kolong dapurnya, agar di bawah itu atau barang-barang yang tidak aku pakai atau barang yang aku simpan khusus untuk masak tidak kelihatan dan tidak mengganggu pandangan mata. Dan sambil aku lap-lap kompornya atau kompor serbaguna aku ini, aku juga mau ucapkan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku yang sangat sederhana. Selamat datang bunda-bunda, mas-mas, dan kakak-kakak yang baru menemukan channelku. Saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Andi Siska, seorang ibu rumah tangga yang ada di Sulawesi Barat dan memiliki 1 anak balita. Dan setiap harinya memberikan atau men-share kegiatannya sebagai ibu rumah tangga tentunya. Karena aku mau sharing apa ya kepada teman-teman, karena sehari-harinya aku hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Oke, saya harap buat teman-teman yang baru berkunjung, semoga kalian tidak bosan dengan channelku ini. Semoga teman-teman tetap mampir dan tidak melupakan dari channel Andi Siska Family. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian agar aku bisa berkunjung kembali ke tempat atau rumah kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Andi Siska Family. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kalian semua channel aku itu bukanlah menjadi sesuatu yang bermanfaat jika tanpa dukungan teman-teman semua. Nah, lanjut ke videonya teman-teman. Aku lanjut sapu-sapu ya. Ini mungkin yang terakhir, setelah sapu-sapu baru aku pasang horden kolong dapurnya. Jadi jangan di skip videonya, nonton sampai selesai ya, biar kalian tahu kenampakannya nanti seperti apa setelah aku pasang horden kolong dapurnya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, Ganianya itu lagi tidur nyenyak. Ini sekitaran pukul 10 malam ya, aku beraktivitas di dapur. Karena kalau aku nggak gercep kapan ya horden kolong dapurnya itu terpasang, kalau aku nggak ngambil kesempatan tipis-tipis buat masuk ke dapur. Karena kalau aku ngurusin dedek Gania terus
horden kolong dapurnya itu nggak kepasang-pasang ya. Makanya aku langsung gercep karena Dedek Gania udah tertidur lelap dan Pak suami juga masih di luar karena ada pertemuan atau rapat, makanya aku ditinggal dan aku hanya berdua dengan Dedek Gania. Tapi alhamdulillah teman-teman, selama aku berdua dengan Dedek Gania nggak ada sesuatu kok yang kayak seperti apa ya, orang yang lewat atau ganggu-ganggu pagar gitu. Alhamdulillah nggak ada ya selama aku tinggal di sini. Meskipun Pak suami sering pulang malam karena mau di apa ya, itu sudah pekerjaan Pak suami sebagai pengayuh masyarakat. Dimanapun pasti dia dibutuhkan 24 jam harus standby ya. Nah, sebelum pasang horden kolong dapurnya, satu langkah lagi yaitu unboxing. Kita buka dulu ya, kita cek barangnya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Dan alhamdulillah pesanannya sesuai ya. Di sini 3 lembar horden kolong dapur. Motifnya cantik, coraknya juga cantik dan warnanya pun cantik juga. Di sini hanya ada 1 lembar untuk ukuran tingginya 50 cm dan 2 lembar untuk tinggi 75 cm karena aku pesan untuk 1 meter yang ukuran 5 cm itu 1 dan aku pesan 2 untuk tinggi 75 cm dan ukuran tetap 1 meter karena semua horden kolong dapur itu 1 lembar itu ukurannya sama yaitu 1 meter. Nah lanjut langsung aku masukkan ke dalam tali horden kolong dapur ya, dan aku mulai dari yang kecil saja yaitu untuk tinggi 50 cm. Dan untuk cara pemasangannya sendiri itu sangat mudah ya. Kita hanya butuh gantungan tempel untuk dipasang di sudut-sudutnya. Kita sesuaikan saja dengan jaraknya. Dan alhamdulillah juga kemarin ini masih bekas pasangan bapaknya aku ya teman-teman. Karena bapak aku itu masih ada waktu pasang horden kolong dapur itu sebelum berangkat ke suatu daerah. Dia di sini kemarin beberapa hari, makanya aku minta tolong untuk dibuatkan pasang tempat untuk melekatkan tali horden kolong dapurku, dan sekarang masih bisa dipakai ya. Terima kasih bapakku yang tersayang yang sudah membantuku untuk memasang horden kolong dapur yang pertama, dan alhamdulillah bekasnya itu masih bisa aku pakai sampai sekarang. Nah lanjut aku masukkan lagi untuk horden yang agak panjang ini yang sekitar 2 meter karena 1 meter ya. 1 meter yang pertama tadi aku masukkan yang tingginya 75 cm dan aku masukkan lagi yang satunya karena untuk bagian wastafel sampai ke pinggir tangga itu ukurannya 1,5 meter ya lebih, makanya aku pesan 2 meter untuk bagian wastafel sampai pinggir tangga biar serutannya itu bagus rapi, karena kalau aku cuma pesan 1 meter tentunya hasilnya betul-betul nggak ada serutan, lurus. Nah aku kan maunya ada serutan ya teman-teman, makanya aku beli 2 meter. Nah ini pertama aku pasang untuk horden yang tingginya 50 cm, itulah hasilnya cukup indah dan rapi ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku pasang lagi untuk yang 2 meter. Tapi seharusnya sebenarnya di sini 1,5 meter aja, tapi aku pesan 2 meter karena nggak bisa dibeli 0,5 meter, harus 1 meter, jadi aku pesan 2. Dan alhamdulillah kenampakannya bagus ya, karena tentunya aku ingin ada model, makanya itu modelnya dari serutan-serutannya itu. Nah ini dia hasil kenampakan makeover dapurku tipis-tipis ya. Dapurnya bersih, sudah disapu, dilap, dan tinggal dipel aja ya kalau ada waktu ya teman-teman. Nah ini dia kenampakannya, alhamdulillah indah sekali dan bersih. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah kita udah di akhir video ya. Saya mau akhiri dulu, kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.